Shalom dan selamat pagi saudaraku yang terkasih. Kembali pagi ini kita mengucap syukur atas kebaikan dan penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati sebelum mendengar pesan firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari yang baru, di mana pagi ini kami dapat menghirup udara yang segar dan dapat bangun pagi untuk menikmati anugerah Tuhan. Tuhan, bicaralah kepada setiap kami agar kami mau terus mendengar pesan-pesan firman-Mu pada pagi ini, agar kami dapat mengerti kehendak Allah. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tema renungan kita pagi ini adalah penyembahan. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 4 ayat 21 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Bapak, Ibu, Saudaraku, penyembahan adalah bagian penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya atau murid-murid Tuhan Yesus, bahkan yang seharusnya menyembah menjadi gaya hidup. Pertanyaannya, siapa yang harus kita sembah? Jawabnya adalah Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam Mazmur 81 ayat 10 demikian, "Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing." Saudaraku, dalam pelaksanaannya penyembahan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat, sehingga kapanpun dan dimanapun dapat dilakukan. Pada zaman perjanjian lama, orang melakukan penyembahan kepada Allah dengan cara-cara yang dinilai secara fisik, yaitu menitik beratkan pada aktivitas jasmania, di mana ada aturan yang sangat ketat dan rumit sebagai syarat untuk datang kepada Allah. Tidak semua orang dapat datang kepada Allah, hanya orang-orang tertentu saja. Pada bangsa Israel biasa diwakili oleh kaum Lewi, biasa disebut para imam. Tetapi hal ini berbeda di zaman Perjanjian Baru. Setelah Tuhan Yesus datang ke dunia menebus dosa manusia di atas kayu salib, di mana Ia telah mendamaikan manusia dengan Allah, yang secara simbolik dinyatakan dengan tabir bait suci terbelah dua, maka semua orang bisa datang kepada Allah. Firman Tuhan demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh dengan keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Saudaraku, meski demikian kita tidak boleh datang kepada Tuhan dengan menyembah Dia dengan sembarangan. Kita harus menyembah Dia dengan benar dan tulus. Penyembahan yang sejati bukan berdasarkan lagu atau musik yang kita mainkan saja, tetapi inti penyembahan adalah saat hati, jiwa, dan seluruh keberadaan hidup kita memberikan penyembahan kepada Tuhan. Penyembahan
haruslah mengalir dari dalam menuju keluar, yaitu penyembahan yang terjadi di dalam hati atau di dalam roh, bukan hanya menonjolkan aktivitas fisik semata. Penyembahan juga bukan bicara masalah tempat, waktu, atau musik yang cocok, karena perhatian utama bukan pada bagian luar, tetapi Tuhan melihat hati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada pagi ini. Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu bahwa Engkau adalah Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Roh Kudus, bimbinglah kami agar kami dapat memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati dan menyembah dalam roh dan kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.